3. Pengondisian kelas. Pentingnya pengondisian kelas. Pengondisian kelas di sini sangat diperlukan untuk meminimalisasi terjadinya keributan dan kegaduhan di dalam kelas untuk penunjang berjalannya kegiatan belajar dengan tertib dan lancar. Siswa dapat faham akan pelajaran dan siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan pengondisian kelas merupakan faktor yang dapat menentukan seberapa besar keberhasilan dalam pembelajaran yang ditetapkan. Terkadang, pengondisian kelas ini cukup sulit dilakukan mengingat karakter yang berbeda-beda dari masing-masing siswa yang cenderung lebih suka bermain dan tidak serius mengikuti pelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pengondisian kelas adalah untuk menciptakan kondisi belajar yang baik dan teratur. Karena aspek yang digunakan dalam pembelajaran merupakan tercapainya proses belajar mengajar yang diinginkan atau mengikuti indikator yang dicapai. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran juga dapat berjalan dengan baik jika kondisi belajar mengajar yang sistematis dan baik berjalan dengan yang diharapkan. Pembelajaran yang baik meminimalkan kesalahan pembelajaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk menciptakan kegiatan belajar yang mengajar semenyenang mungkin agar siswa dapat belajar dengan tertib dan disiplin, dan untuk mencapai efek yang optimal dari kegiatan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengondisian kelas. Untuk mengelola sumber belajar, guru dapat berkreativitas dengan media-media yang memungkinkan memahamkan siswa dalam belajar dan mengkondisikan siswa dalam kegiatan belajar. Kreativitas guru diperlukan untuk memotivasi diri siswa dalam upaya mendisiplinkan siswa dan tidak membuat kegaduhan di dalam kelas kerana mereka fokus dalam kegiatan belajar yang guru gunakan dengan strategi belajar dan media yang ditentukan, sehingga siswa tidak mengalami kebosanan dalam kelas. Tata cara pengelolaan kelas. 1. Penataan ruang kelas. Penataan ruang bertumpu pada penetapan tempat duduk siswa, dengan format memudahkan siswa dalam memandang gurunya. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh jumlah siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan memudahkan siswa untuk menata meja dan kursi, agar dimanapun siswa duduk, mereka tetap bisa memperhatikan guru saat mengajar. Berbeda bila kelas terlalu padat dan banyak siswa. Biasanya siswa yang duduk paling belakang dan pojok akan kesulitan memandang guru kerana tertutup dengan siswa lainnya. Siswa juga memerlukan ruang yang cukup agar mereka bisa menempatkan buku dan alat-alat tulis mereka. Sehingga mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa dengan mudah menemukannya. Misalnya saat siswa membutuhkan penghapus, mereka tidak perlu bingung mencarinya kerana mereka punya tempat yang cukup untuk meletakkan penghapus di atas meja. 2. Mengantisipasi kondisi kelas. Kondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Sebelum siswa benar-benar siap, jangan asal mulai belajar. Ada kalanya saat kita masuk kelas, suasana kelas sangat gaduh atau anak-anak berjalan ke sana kemari dari tempat duduk mereka. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menoleransi hal ini. 3. Tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberi konsekuensi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Alangkah lebih baiknya bila aturan dibuat bersama siswa sejak awal tahun ajaran. Saat membuat suatu aturan dan metode pemberian konsekuensi, kita perlu mengajak siswa untuk bekerja sama, sehingga saat mereka melakukan pelanggaran dan menerima konsekuensi, mereka menerimanya dengan baik. Fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak sebab mengapa siswa bisa tidak fokus pada pelajaran. Bisa kerana ngantuk, bosan, capek, dan sebagainya. Sebagai pendidik, kita harus memiliki banyak cara agar siswa tetap fokus saat pembelajaran. Beberapa cara yang bisa kita praktikkan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dengan menunjuk siswa, terutama yang terlihat kurang fokus. Mengajak siswa melakukan ice breaking dan kejutan-kejutan menarik lainnya. 5. Serius tapi santai. Mulailah belajar serius.
Bila sudah berhasil menggiring siswa suasana demikian, atur irama pelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau serius melulu, siswa akan mengantuk atau bosan mengikuti pelajaran. Makanya perlu juga pembelajaran diselingi dengan humor dan intermezzo sebagai penyegar bagi siswa. 6. Bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran kita harus menunjukkan semangat yang baik. Jangan sampai kita terlihat lelah, mengantuk, sedih dan keadaan hati yang tidak baik lainnya. Perasaan negatif bisa membuat siswa kehilangan semangat. Sebagai pendidik, kita perlu belajar mengelola emosi. Keterampilan pendidik dalam mengelola emosi bisa membuat siswa merasa nyaman dan lebih bersemangat dalam belajar. Kalau ada murid yang terlambat, berhenti sejenak mengajar. Perhatikan siswa yang terlambat. Ajak untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau tidak, boleh jadi siswa terlambat ini berpotensi untuk mengganggu proses belajar dan menyulitkan pengelolaan kelas. Yang ketujuh, posisi berdiri ketika mengajar. Ketika mengajar, guru perlu mengatur posisi berdiri. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan siswa keseluruhan. Jangan itu saja siswa yang menjadi pusat perhatian guru. Selain itu, guru jangan terlalu sering membelakangi siswa kerana menulis di papan tulis. Sebaliknya, guru-guru menulis dengan posisi yang menyamping sehingga siswa dapat terpantau. Kesimpulan, strategi adalah suatu pola yang dirancangkan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik, mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antara peserta didik, dan terhadap proses, hasil, dan atau dampak kegiatan pembelajaran. Hal ini, strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidik. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dengan menggunakan perangsang-perangsang dan menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi proses belajar mengajar. Ada beberapa macam gaya belajar. Menurut Deporter dan Hanarki, gaya belajar ada 3, yaitu belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru, meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas, guna mencapai kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Kelas terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu bersifat fisik dan non-fisik. Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri.